Hai semuanya, perkenalkan nama saya Yolanda Evelina Agustina Manalu dengan NIM C1C023038. Hari ini akan mempresentasikan konsep dasar tujuan dan paradigma penelitian dalam mata kuliah metodologi penelitian. Kita memasuki latar belakang. Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang sangat penting bagi pengembangan ilmu dan bagi pemecahan suatu masalah. Beberapa ilmuwan memulai kegiatan ilmiahnya dengan melakukan suatu penelitian. Penelitian menjadi alat bagi ilmuwan untuk mengungkapkan tabir yang ada di balik fenomena yang terjadi sehingga terungkap beberapa kebenaran yang sesungguhnya dan dapat dihasilkan pengetahuan baru yang bermanfaat. Di samping itu, penelitian sangat berguna bagi pemecahan suatu masalah dengan mengambil pembelajaran dari temuan penelitian. Kita memasuki materi pertama, yaitu konsep dasar penelitian. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang direncanakan untuk memperoleh data guna memberikan jawaban terhadap masalah-masalah tertentu dan kemudian menemukan kesimpulan-kesimpulan yang diinginkan. Metode ilmiah adalah metode yang menggunakan logika atau rasio dalam menjelaskan fenomena dan kemudian melakukan pengujian terhadap penjelasan itu dengan fakta. Penelitian ilmiah adalah aplikasi secara formal dan sistematis dari metode ilmiah untuk mempelajari dan menjawab permasalahan atau fenomena. Kemudian ada jenis-jenis penelitian. Yang pertama berdasarkan tujuannya, yaitu penelitian murni, penelitian terapan, penelitian eksploratif, penelitian developmental, dan penelitian verifikatif. Dan yang kedua berdasarkan metodenya. Yang pertama ada penelitian historis, penelitian deskriptif, penelitian korelasional, dan penelitian kasual komparatif dan eksperimen. Kemudian syarat-syarat penelitian. Kegiatan penelitian baru dapat dilaksanakan apabila terpenuhi syarat yang pertama, bagi seorang peneliti, ia harus mempunyai kemampuan meneliti, kemauan yang kuat untuk meneliti dan kesanggupan melakukan penelitian. Yang kedua, terdapat permasalahan yang akan diteliti. Tidak mungkin seseorang akan melakukan penelitian tanpa ada masalah yang akan diteliti. Yang ketiga, ada perencanaan yang baik sejak dari konsep sampai pelaporan hasil penelitian. Dan yang keempat, harus ada izin atau persetujuan dari pihak-pihak terkait, misalnya perguruan tinggi, pimpinan proyek, lokasi penelitian, pemerintah, dan lain sebagainya. Kemudian materi selanjutnya adalah paradigma penelitian. Paradigma penelitian merupakan kerangka berpikir yang digunakan oleh penelitian dalam memandang realitas suatu permasalahan dan teori atau ilmu pengetahuan. Kubat dan Lincoln pada tahun 1988 mendefinisikan paradigma penelitian sebagai cara meneliti, memahami permasalahan tertentu dengan kriteria untuk menguji guna ditemukannya penyelesaian masalah. Beberapa jenis-jenis paradigma penelitian. Yang pertama ada paradigma penelitian kuantitatif. Paradigma ini merupakan paradigma yang dilandasi dari filsafat positivisme yang tidak mengakui adanya unsur teologi dan metafisika. Yang kedua ada paradigma penelitian kualitatif, yaitu menganut model humanistik yang mana menjadikan manusia sebagai objek penelitian di dalam fenomena atau suatu peristiwa yang akan diteliti. Yang ketiga ada positivisme. Positivisme merupakan paradigma yang didasari pada hukum dan juga prosedur baku dan tunggal, di mana ilmu pengetahuan tersebut dianggap deduktif dan juga di dalam penelitian tersebut melihatkan berbagai variabel di dalamnya. Dan yang keempat ada konstruktivisme. Nah, konstruktivisme ini kebalikan dari positivisme. Positivisme ini memandang bahwa ilmu pengetahuan atau kebenaran itu memiliki sifat relatif, sehingga di dalam penelitian ini realitas tidak harus ditafsirkan dan setiap penafsiran tentu berbeda-beda. Yang kelima ada pragmatisme. Paradigma ini merupakan paradigma yang menilai bahwa suatu fakta atau suatu realitas dari fenomena tidak selalu tetap. Artinya, fakta atau realita bisa berubah setiap saat. Dan yang terakhir ada subjektivitas.
Paradigma ini mempercayai bahwa pandangan dan juga interpretasi penelitian merupakan faktor penting di dalam suatu penelitian. Baiklah, kita memasuki kesimpulan dari presentasi kita kali ini. Penelitian adalah mencari jawaban atas masalah yang diajukan. Masalah adalah persoalan yang menuntut adanya jawaban yang tepat dan akurat. Hakikatnya, penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan yang benar tentang suatu masalah. Pengetahuan yang benar yang dimaksud adalah berupa fakta-fakta, konsep, generalisasi, dan teori yang harapannya dapat membantu manusia memahami dan dapat mempermudah pemecahan masalah berkaitan dengan fenomena yang diteliti. Pembahasan utama dalam penelitian disebut sebagai masalah penelitian. Sekian presentasi dari saya kali ini. Saya ucapkan terima kasih.